Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, anak-anak, keluarga semuanya dalam kondisi sehat dan ceria. Insya Allah rumah tangga yang mawaddah, warahmah, sakinah, dan yang paling penting amanah. Oke. Salam jumpa di channel saya Afnizar Rusli, yang izinkan hari ini saya menampilkan konten dari sebuah pertanyaan dari saudara kita yang di luar sana. Kemarin ada pertemuan, ada sebuah kajian, terus saya mendapatkan sebuah pertanyaan yang sangat menarik yang membuat saya terbangun dari keterlupaan, terbangun dari sebuah kelalaian. Saya buat konten ini mana tahu insya Allah bermanfaat buat kita, terutama bagi kami yang ibu-ibu sudah di usia 50-an ke atas. Ya. Dan juga kepada adik-adikku yang di luar sana yang cantik-cantik, yang sudah usia 30-40 juga terbangun. Bagi yang lupa, bagi yang tidak sih, no problem lah, itu udah kerjaannya. Oke, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kita tampil di usia 50 ke atas ini untuk tetap awet muda dan cantik, sehat, tapi tidak menyalahi syar'i, secara syariat. Satu, yang kedua, tanpa harus pakai modal yang mahal. Kita bisa dipakai untuk semua orang, jadi tidak mengadu kepada klinik kecantikan, dokter kecantikan, ahli kulit dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaannya. Menjawab semua itu, pertama sekali untuk sehat dan cantik di usia manula ya 5 tahun ke atas ya. Pertama sekali cantik dan sehat itu harus dari dalam. Hati kita yang bersih, tidak bersahabat dengan negative feeling, negative thinking, suzon, dan kawan-kawannya. Jadi kawan-kawannya siapa sih? Iri, dengki, terus gibah, nggak ada yang kayak gitu. Kita nggak bersahabat dengan yang hal-hal demikian. Jadi harus bersahabat dengan apa dong? Kita bersahabat dengan pikiran kita harus selalu positive feeling, positive thinking, husnuzon, dan penuh cinta. Kalau kita sudah penuh cinta, insya Allah. Dan Tuhan juga mengajarin ya kita untuk berbuat dengan penuh cinta. Semuanya harus dengan cinta. Kalau nggak dengan cinta, nggak ada ikhlas. Kalau nggak ada karena cinta, nggak ada sabar. Jauh. Ada yang ngomel. sorry banget. Ya, buktinya Tuhan memberikan pesan sponsor kepada kita, lakukan dengan cinta yang pasti berbuah sabar dan ikhlas, yaitu mengawali semua perbuatan dengan bismillah. Nah, itu pesan sponsor dari Allah. Kita berharap kasih sayang Allah, harus dong apa yang kita lakukan juga karena Allah atau lillah. Oke, kita masuk kepada intisarinya. Bagaimana cara kita merawat ya? Pertama, hati kita yang harus kita bersihkan, pikiran kita yang harus kita bersihkan. Kita nggak bersahabat dengan hal yang negative feeling, apapun yang ada di hadapan kita. Kita menanggapinya itu di titik positive feeling, positive thinking ya. Yang kedua,
pikiran kita itu harus kita bersihkan juga. Problem apapun yang ada di hadapan kita, jadi pikiran kita nih jangan kita jadikan celengan. Celengan emang duit, jangan kita tabung semuanya. Problem itu yang datang bertubi-tubi separah apapun, masuk, keluarkan kembali, taruh di atas meja. Teori kali ya, tapi berusaha untuk tidak menyimpan sehingga hati rusak, pikiran sampai susah tidur, terpikir ada. Kita taruh dulu di atas meja. Kita ambil satu-satu mana yang harus kita uraikan, mana yang prioritas yang harus kita uraikan. Insya Allah teman-teman, saya yakin teman-teman bisa. Itu. Yang ketiga, ya kita semua pasrahkan kepada Allah ya. Kita berdoa dan kita berikan kepada Allah. Ya Allah, aku kayak gini. Allah pasti akan memberikan satu solusi. Kalau kita ngadu sama orang paling, gak nyangka, itu gak asik. Gak usah dijadikan sebuah rahasia publik, tapi jadikanlah obrolan kita sama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada intinya, itu batin. Sekarang fisik. Kalau fisik secara keseluruhan pasti kita ke olahraga ya, terjadi metabolisme yang sangat bagus, saraf dan otot kita bekerja dengan cantik. Nah, kemudian sekarang pertanyaan yang itu tadi mengarah kepada wajah. Nah, berkaitan dengan wajah usia yang 50, eksempelnya wajah saya aja nih, saya terbangun. Wajah yang sudah usia 50 tahun yang tidak terawat, yang minus rawatan atau terlalai dari rawatan, pastilah sudah mulai muncul kerutan. Nah, sekarang saya mengajak, saya terbangun, mana teman-teman yang masih tertidur, raya terbangun, bangun dan rawat ke kulit wajah kita. Oke, pertama sekali kita lihat di sini ya, kita bagi-bagi mana sih apa yang bisa kita lakukan. Pertama sekali kita lihat nih kerutan di kening. Tuh, nah yang sering-sering begini berpikir berat yang kayak gini, dia akan mencetak garis nih. Ini akan kita cetak garis nih. Berkerut-kerut, akan kita cetak garis ini. Ini tidak enak. Jadi harus nih ya titik fokus kita. Kita cari dulu titik fokus kita kemana aja. Di kulit wajah. Nih ya, pertama nih ini. Nah, yang kedua mana nih? Mata nih, kelopak mata nih, di sekitar mata nih. Ini perlu perhatian khusus. Ya. Perlu perhatian khusus. Ya nih kan. Nih lihat nih. Nah, nih. Nah, ini kan udah mengendur. Kenapa mengenduri ya? Usia 30 tahun produksi kolagen di dalam tubuh kita sudah minus. Yang seharusnya kita harus banyak makan sayur dengan olahan yang sehat, tapi kita kurang perhatian pada saat itu. Kadang-kala ya rajin makan sayur, tapi kita proses pengolahannya yang kadang-kala sayurnya udah nggak ada manfaatnya, yang kita makan hanya ampas. Nah ini ya perhatian yang ketiga. Yang ketiga garis senyum. Kan kita senyum ada melengkung ya. Nah dia meninggalkan garis-garis ini bukan karena kita senyum kita meninggalkan garis, tidak, tapi adalah dari efek kekenduran dari pipi kita nih. Kita tarik sedikit, hilang deh. Nah senyum, hilang. Nah ini jadi apa? Kekenduran dari pipi kita. Nih sampai sini nih. Nah nih sampai sini nih. Nah ini perlu nih ditarik set ya. Nah gitu, itu PR. Kita jarang cari PR ya solusinya. Jadi kita harus ada bagaimana kita memperlakukannya dengan tanpa bermodal. Tanpa bermodal, nyomot uang belanja deh sedikit untuk beli beli minyak. Nah saya pribadi, saya mempelajari pertanyaan itu, saya mempelajari bagaimana solusinya, maka saya mendapat 2 jawaban yang paling cantik untuk
yang sangat murah meriah dan paling cantik untuk kita pergunakan untuk pijit-pijit manja wajah kita, yaitu pertama bisa minyak kelapa yang kita buat dari santan ya, santan murni. Yang kedua, kebetulan saya nggak sempat nih bikin minyak kelapa, kebetulan di rumah ada virgin oil, olive oil ya, minyak zaitun. Nah itu yang saya pergunakan, kita akan pergunakan saat sekarang itu maksudnya, dan akan saya pergunakan untuk selanjutnya. Nah ini nih yang perlu kita. Terus yang ketiga, yang keempat, perhatian kita ke leher ya, ke leher yang harus kita jaga. Jadi di sini kita rawat, di sini enggak, di sini udah ngelindur ya gitu ya. Udah gelamir-gelamirnya udah banyak. Nah itu jadi kita paket kepala, paket wajah adalah kepala, yaitu terdiri dari muka, rambut, dan leher yang perlu kita perhatikan. Jadi sirkulasi darah harus lancar di sini. Jadi kita bersahabat dengan pijit-pijit manja kepada wajah kita, kepala kita, dan leher kita. Oke, kita mulai. Dan saya minta maaf loh ya, saya tidak ahli. Saya belajar. Sembari belajar saya mengajak. Saya terbangun, iya ya, wajah saya perlu dirawat. Dan saya mengajak teman-teman yang tertidur seperti saya kemarinnya. Dan sekarang kita terbangun yuk untuk merawat wajah kita, sehingga usia kita walaupun sudah 50-an lebih udah tuir 50-an lebih, tapi kita masih bisa tampil tidak mengalahi usia adik-adik kita yang masih 30-40 ya. Oke, sekarang kita balur dulu. Maka kita akan melakukan pijit-pijit manja ya untuk wajah kita. Nah, kita semuanya kita balurin sama semua kulit wajah. Nah, kulit wajah tuh ya, dan leher. Dan selain pada pijit-pijit, ada senam wajah juga nanti ya. Kita sekarang fokus dulu kepada wajah. Seperti apa yang saya katakan tadi, kita pertama mulai memperhatikan di sini ya. Nah, oke. Terus berbicara tentang masalah garis senyum. Garis senyum ini ada 3 cara. Pertama, dengan gerakan ya, kita menarik dengan gerakan. Terus yang kedua, kita masukkan jari kita tekan. Kalau ini kurang enak sih gitu ya, itu kurang enak. Nah, kalau yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan kapasnya tadi mana lagi dengan kapas bisa teman-teman kumpalkan. Aku udah siapin kapas tadi, nggak tahu kemana ini. Ya apa ya, kapas dibulet-buletin, kapas kosmetik dibulet-buletin kecil aja, besar sedikit dari jagung, taruh ke sini ya, taruh ke sini. Sudah itu. Nah itu biarkan aja, lagi ngobrol lagi apa segala macamnya, biarkan aja, nggak apa-apa, nggak merusak, untuk nggak mengganggu teman-teman ngomong apa kayak gitu. Iya nih, mana ya? Oke. Udah tahu ya, jadi buat aja bulatan-bulatan, taruh di sini. Tapi kalau kita sekarang ini lagi menggerakkan wajah, menotok-notok cantik, memijit-mijit cantik, memijit-mijit manja wajah kita, maka dari sini kita mulai ya. Dari dagu, melewatin garis senyum, naik ke alis, dorong ke kening, tarik ke atas ya. Lakukan 10 gerakan, 10 kali. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita melihat ke areal bagian mata. Ini alis itu kan mulai nih ya. Nah, tarik-tarik dikit dulu. Jadi, bikin lingkaran. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ditambah dikit-dikit ya. Nah, ini. Terus. Oke. Masih di sekitar sini keningnya ini. Ini tahan. Tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang perhatian kita ke pipi ya. Ini kantong mata juga nih biasanya. Ke pipi. Nah, ini kita tarik ke sini. Itu kita tarik pelan ya teman-teman. Pelan ya sahabatku, saudaraku yang cantik. Pelan. Tapi lebih enaknya begini. Nah, sampai tekan di tekannya, tekan yang lembut, nariknya yang lembut. Itu gunanya minyak zaitun selain pada meresap kepada pori-pori kita, itu juga melicinkan gerakan kita ya. Nah, nih 8, 9, 10. Oke. Nah, ini nih kita lemesin. Nih, nah. Gitu ya. Harus pijit-pijit manja ya. Nah, kulit kita tuh halus, lembut, dan kita juga harus memperlakukannya dengan lembut. Nah, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang ini kulit ini nih. Nih. Nah, kita tarik. Nah, ini bisa. Kan yang perlu kita tarik 1, 2. Jadi tarik, dorong. Jadi caranya begini. 3, 4, 5, 6, sampai ke ujung ya, ke kuping ya. 8, 9, 10. Pindah lagi. 1 ya, salah nih, nggak enak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai ke sini kita. Nah, kemudian pijit-pijit manja juga leher kita. Jadi leher kita diginikan. Kita dikasih minyak ya. Ya, kayak gitu. Kemudian arah sekarang sudah kulit muka, sudah rambut, kepala, bagian yang lain minta jatah dong, ya enggak ya? Mari kita beradil ria. Kita pijit pelan. Jadi jempol kita ini dari belakang telinga. Sini ya. Nah, belakang telinga yang ada terasa tulang kita arahkan. Pijit manja, nggak boleh keras-keras. Gitu ya, kita nggak tahu apakah tensi kita lagi naik apa ya. Nah, itu kita nggak tahu. Pijit manja. Terus sampai, nah, kalau pas di leher, di tengkuk kita ini, kita elus-elus kayak gitu, cet. Nah, udah kayak gini. Nah, ini
insya Allah ini akan terasa enteng. Pusing-pusing pun juga terasa enteng. Lakukan ini every day. Kita udah terlambat loh. Kita udah terlambat. Usia kita sudah 50-an ke atas. Jadi ibaratnya perawatan kita tidak bisa lagi perawatan sekali seminggu. Tapi kita sudah setiap pagi sisihkan 5 menit saja untuk bermanja-manja dengan dan pijit-pijit manja dengan wajah kita. Lakukan itu, insya Allah cuman hanya 5 menit cukup. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Sudah kayak gitu kita bisa pakai masker. Kalau masker mungkin ya bisa. Kalau usia kita barangkali sudah bisa 2 kali seminggu. Kalau untuk kalau maskernya kita buat dari putih telur dan dicampur dengan bahan lain, apakah itu madu, tomat, semangka alpukat dan lain sebagainya, atau vermouth, itu untuk mengencangkan kulit, membantu dari olahraga kita, itu juga sekali seminggu bisa kita lakukan. Oke teman-teman, insya Allah apa yang baru kita bahas ini bermanfaat buat teman-teman, dan tolong ya berikan komentar dan masukan. Ingat, komentarmu adalah literatur baruku, komentarmu adalah perpustakaanku. Dan kemudian biar kita bisa silaturahim, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga kita bisa selalu berhasil. Dan terima kasih telah mensubscribe. Insya Allah sedekah teman-teman menjadi amalia yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.